Tidak mampu Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Kenapa belum juga mundur? Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Seorang aktivis dari Kota Bekasi, saya mengapung sirait, jikalau bisa membeberkan semua pelanggaran oknum Polri, saya akan beberkan. Nama-nama perwira ada pada saya yang harus saya beberkan, bisa segera saya beberkan. Narkotika supaya tidak lagi Polri yang mengurusi, melainkan BNN, BNP, dan BNK yang terdiri dari TNI, Polri, praktisi hukum, aktivis, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan hukum terkait dengan penegakan hukum peredaran narkotika gelap. Biarlah institusi Polri tidak menangani narkotika. Diduga Polri berlomba-lomba, anggota Polri berharap menjadi bertugas di bagian narkoba. Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Apabila Anda tidak segera diganti pada bulan 10 Oktober paling lama, Presiden Prabowo Subianto tidak lanjut 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat ini omongan saya ini. Ingat, saya sudah banyak mengatakan terkait dengan nubuat. Terkait dengan Anda, ada bukti bahwa sebelum Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo jadi Kapolri, saya udah tahu duluan. Sebelum beberapa wali kota menjadi wali kota 2 tahun sebelumnya, saya udah tahu duluan. Termasuk sebelum Prabowo jadi Presiden, saya udah tahu duluan. Ada bukti-bukti. Saya tidak pakai jubah keagamaan menyampaikan kebenaran ini, tapi saya menyampaikannya berdasarkan ilham dan nubuat. Ada bukti-bukti TikTok saya telah menyampaikan pejabat ini akan ditangkap segera, termasuk Ahok. Ada saksinya. Pejabat ini, wali kota ini akan ditangkap KPK sebelum berakhir. Tidak ada jagoan dari Jawa Tengah. Artinya Ganjar Pranowo itu tidak bakal jadi presiden. Ya, termasuk wali kota Bekasi. Jadi Pak Kapolri, saya tanggung jawab. Anda kalau tidak berhenti paling lama bulan 10, sekurang-kurangnya bulan 11, berdampak kepada Prabowo untuk tidak menjadi presiden lagi selama 5 tahun. Artinya nggak sanggup dia. Ingat ini. Karena tidak mau saya bicara terlalu luas di dalam TikTok ini, tapi apabila saya buka semua rahasia oknum Polri yang terkait data yang saya pegang, Anda akan kelimpungan. Terima kasih. PPID, petugas PPID, bukan petugas, bahkan katanya itu koordinator PPID-nya sendiri menemui kami dan menyampaikan pada kami bahwa ini yang saudara minta diberikan, kemudian kami terima, kami pelajari. Di situ ada surat pernyataan yang saya sebagai orang koordinator yang nama saya disebut di situ, saya harus menandatangani. Saya harus menandatangani bahwa telah terima legalitas. Saya bilang bukan legalitas, saya bilang sudah menerima apa namanya. Saya suruh ganti adalah persyaratan yang digunakan. Saya tidak mau legalitas seolah-olah saya menerima legalitas bahwa itu tidak legal. Saya minta ganti untuk ditik ulang surat pernyataan itu yang mengatakan ini saya telah menerima adalah fotokopi ijazah yang merupakan persyaratan yang diajukan waktu itu. Kami terima, kami pelajari dan kami diskusikan. Dan kami sempat bertanya kok kecil gitu loh ijazahnya itu. Saya bilang ini apakah ijazah yang diterima atau fotokopi itu seukuran ini? Karena kalau kami cek materinya kecil banget gitu loh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang sangat dan begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut.
Ya, teman-teman, di sini disampaikan orang pintar jadi keblinger gara-gara satu orang yang tidak benar. Seterusnya mereka mencatat di sini hanya orang gila yang gak pernah mengakui kesalahan tapi mau memenjarakan orang lain. Nah, seterusnya teman-teman, bangsa Indonesia dijajah Belanda 150 tahun tapi kalah dengan yang cuma 10 tahun daya rusaknya dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Ya, jelas sekali bahwa si Jokowi ijazahnya palsu. Nah, teman-teman, apapun ceritanya, kalau orang bohong pasti akhirnya akan menuai juga. Ya, seterusnya Kapolri Listio Sigit perusak hukum melanggar undang-undang pengkhianat negara. Ya, kalau barang itu asli, ngapain takut untuk dipegang? Jadi orang pintar dan jujur seluruh Indonesia kalah sama satu orang bodoh dan licik, memalukan sekali. Nah, teman-teman, intinya banyak orang pintar yang ikut berbohong. Benar kata Bang Hotman, normalnya begitu sebagai manusia, sedangkan Jokowi kan bukan manusia. Nah, hukum di Indonesia bobrok, terutama di institusi kepolisian. Nah, di sini selanjutnya teman-teman disampaikan lebih baik Jokowi di penjara, kesal gua lihatnya. Nah, seterusnya di sini Jokowi merusak Polri diperalat untuk kepentingan dirinya, keluarganya dan kroni-kroninya. DPR dijadikan sendera dan tak berani bersikap jujur dan profesional. Tapi ini ijazahnya udah jelas palsu fotonya, simul simasul biang ruwet. Nah, seterusnya teman-teman di sini semua orang pada bodoh gara-gara kasus ini sudahnya palsu ditutupi dan terus diperdebatkan ulah kebodohan oleh orang-orang pintar yang katanya berintegritas. Salam akal sehat, salam waras, salam kebajikan, amin. Nah, buat apa waktu ini buat acara reuni settingan? Banyak ngeluarin biaya, wong tunjukin ijazah selesai. Kalau begini memang semakin yakin bahwa palsu itu ya barang karena tidak berani menunjukkan. Jadi teman-teman, Jokowi sama timnya belum semua omongan bohong semua. Gak takut kena azab. Kalau memang Jokowi punya ijazah asli, musuhnya dah pasti dipenjara semua sama si Mulyono. Jadi semangat terus buat Bang Hotman, kasus ijazah Jokowi usut sampai tuntas. Razam sekarang gabung ke Jokowi. Semoga ada penegak hukum yang amanah dan jujur. Ini pengadilan Fufu Fafa asli. Jadi teman-teman, Jokowi jagoan pamer karena ijazah UGM kampus ternama. Kalau Jokowi punya ijazah asli pasti sudah diperlihatkan. Jadi seterusnya semangat buat Roy CS berjuang demi kebenaran untuk anak cucu nantinya. Nah, rakyat mendukung Pak Hotman bela kebenaran dan kejujuran. Orang jujur pasti masuk, suatu orang pembohong pasti masuk neraka. Ya, bagaimana negara ini bisa menjadi negara maju dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kesenjangan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat kalau negara ini tidak bisa menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Menegakkan hukum yang jujur dan transparan bukankah kesuraman negara saat ini karena korupsi dan penegakan hukum yang hancur yang diakibatkan karena integritas dan kejujuran yang telah hilang. Jokowi diusut, Gibran dijemakgulkan secara kebarengan. Nah, Mulyono sudah benar-benar tidak bisa berkutik karena publik sudah yakin akan memberikan pelajaran bagi Dihazal yang sudah merusak negeri, adu domba rakyat. Ayo ungkap ijazahnya Jokowi yang palsu, harus orang-orang yang punya power seperti Bang Hotman yang ungkap atau bongkar. Ya, seterusnya Pak Hotman Paris Hutapea ungkap seterang-terangnya ijazah Jokowi yang selama ini masih dilindungi oleh UGM dan bereskrim. Kami yakin Pak Hotman bantu ungkap ijazah Jokowi. Nah, asap yang sebenarnya nanti saja si Mulyono kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dia baru akan sadar kalau semua diambil sama Yang Maha Pencipta. Tunggu saja, tidak akan lama lagi pasti akan terjadi.
Dengan melihat sikap Jokowi saja, kita sudah bisa memastikan bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar palsu, fake 100% palsu, dan berani bersumpah dengan ternak Mulyono. Jokowi tar lagi kena azab dari Allah yang sudah bikin sengsara rakyat Indonesia. Nah, di sini penegak hukum apakah tahu itu foto ijazahnya bukan foto Jokowi, mau diperdebatkan apa lagi? Nah, di pengadilan ijazah jangan cuma dilihatin saja, tapi harus diuji sama Rismon CS biar bisa fair. Kalau tidak bisa dipegang atau diuji berarti ijazahnya 100% ijazah palsu. Ya, Prabowo tak mau keluarkan abolisi karena Jokowi udah gunakan ijazah palsu mengalahkan Prabowo 2 kali dalam Pilpres 2014 sampai 2019. Ikut menyelamkan bangsa dengan negara dari kebohongan, antek mafia, tambang mafia, tanah mafia, laut dan pantai mafia, hutang, mafia, ideologi sumber daya manusia, serta ekosistem yang ada di bumi Nusantara. Di sini Allah uji siapa yang beriman membela yang hak dan siapa yang kufir membela kezoliman. Tapi tak semua polisi di Polri setuju pada kepalsuan, mereka juga ingin kebenaran. Kalau hukum tegak dan benar tegak, si Plester Matina udah masuk penjara 6 tahun silam. Jadi, Hotman Paris muncul lagi bikin UGM dan ijazah palsu Jokowi. Selanjutnya teman-teman di sini, Pak Hotman semoga amanah begini masalahnya. Jokowi selalu minta di persidangan. Nah, karena pelaku penegak hukum yang ada di persidangan nanti itu sudah setting ataupun dipesan sedemikian rupa. Jadi makanya dia akan percaya diri bahwa pelaku penegak hukumnya nanti akan membela dia rusak. Kalau sudah seperti itu rakyat yang akan adili nanti nepalkan saja. Ya, semuanya kena hukum dan politik lah biar Belanda rakyat senang basmali koruptor. Apakah kepolisian bekerja berdasarkan hukum atau pesanan? Sepertinya hukum dipelintir oleh kekuasaan demi ambisi politik, bukan demi keadilan. Jadi kalau saya sebagai masyarakat menilai masalah ijazah Jokowi simpel saja. Ijazah Jokowi menganggap dokumen pribadi, makanya Jokowi tidak mau menunjukkan. Maka poinnya ijazah Jokowi karena aib Jokowi, makanya takut untuk menunjukkannya. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.